Masya Allah. Ada semangat ya tahu. Berarti semangat teh gede tenagana. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن العظيم فهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقال أيضا خير الناس أنفعهم للناس. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, para alimil ulama, para tokoh masyarakat, para aparatur negara, terkhusus kepada Bapak DKM Pak Haji Yonanda, mudah-mudahan aranjeunna aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak kenal maka tak sayang. Ta'aruf, kita kenalan dulu. Sejarah abdi tiasa cari di dia panginten dikenalkan, ditepalkan ke Allah Subhanahu wa taala di FHQ Forum Fazil Quran Kota Tasikmalaya, tepat di SMA Negeri 1 Tasikmalaya, sareng Pak Haji Yonanda. Yonanda dia nanti itu kan, Masya Allah. Tah Bapak Ibu sadayana, hapunten abdi asli kawin calik di Cicalengka Bandung. Mendingannya Cicalengka Bandung. Ayeuna calik di Pondok Tahfiz Nurul Falah Cibuni Gelis, Bungur Sari, Kota Tasikmalaya. Ternyata nah abdi tiasa calik ka dieu asal betah, asal nyaman. Ninggal silsilah pun biang teh ternyata orang Tasik. Almarhum pun biar orang Tasik, Kabupaten Tasikmalaya, tepatnya di Singaparna. Jantan orang sadaya teh warginya, wargi sanes, wargi sa Tasikmalaya, wargi sa Jawa Barat, wargi sa negara Indonesia, wargi sa alam dunia, wargi sa jenis manusia.
Sareng wargi sasarengan ti Nabi Adam alaihi salam. Mudah-mudahan kurang tepang di alam dunia, tepang oge di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kumargi dak panjang-panjang inti nama kadinya, pendek-pendek dasami inti nage kadinya. Nyata ngahayongkeun ridona Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari seueur Bapak Ibu sadaya anu dipasihan kabeunharan ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak yang diberikan pangkat jabatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi akhir hidupnya Allah berikan su'ul khatimah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kenapa seperti itu? Ternyata dilogikakan, dibalikkan seperti ini. Bapak Ibu bertemu dengan orang yang pika sebelen. Pernah bertemu orang pika sebelen? Pernah ya? Cing, orang pika sebelen itu tuh minta uang ke ibu, dikasih enggak? Enggak sebenarnya. Ini kalau orang pika sebelennya itu kasihan, anak-anaknya belum makan dan sebagainya, dikasih enggak? Dikasih. Tapi ibu ridho enggak? Nah, itu masalahnya. Jadi Allah memberikan harta kepada kita, Allah memberikan pangkat jabatan kepada kita, Allah memberikan kesehatan kepada kita, tapi belum tentu Allah ridho kepada kita. Itu namanya istidraj. Semoga kita semuanya terhindar dari sifat karakter yang seperti itu. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada beberapa hal yang harus disampaikan, dicatat baik-baik dan direnungi dan diresapi dengan iman kita semuanya. Ini adalah bulan apa, Bu? Syawal. Bulan Syawal. Arti Syawal itu apa, Bu? Lebaran. Bapak? Lebaran. Teringatnya satu Syawal itu Lebaran, ya Masya Allah. Syawal. Syawal itu artinya peningkatan. Apa? Peningkatan, bertambah. Peningkatan, bertambah. Kebaikan bertambah. Itu makna Syawal itu. Nah, selama bulan Ramadan, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, yang asalnya kita jarang hadir ke masjid, bulan Ramadan kita bisa kumpul melaksanakan sholat tarawih, sholat berjamaah. Yang asalnya kita jarang bersedekah, bulan Ramadan kita sering berbagi takjil kepada saudara, keluarga, tetangga, kerabat. Bulan Ramadan yang asalnya sebelum bulan Ramadan kita susah yang namanya tadarus Al-Quran. Ya, tiba-tiba bulan Ramadan kita banyak tadarus Al-Quran. Nah, ini yang harus dicatat. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat sayang kepada kita semuanya. Ciri tanda sayangnya Allah kepada kita, Bapak Ibu, apa tandanya? Tandanya adalah Allah siapkan 1 tahun, ada 1 bulan, yang dimana bulan itu bisa seperti pahalanya para pendahulu-dahulu kala, para umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bulan apa itu? Bulan yang dimana diturunkannya Al-Quran, bulan yang dimana diturunkannya malam Lailatul Qadar, bulan yang dimana 1 pahala bisa berkali-kali lipat, dikali lipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan yang dimana ketika taubat dan nasuha Allah hapus dosa-dosanya. Bulan yang dimana dalam 1 bulan itu syaitan laknatullah alaih di penjara, tidak bisa menggoda kita. Itu spesial. Apa Bu Pak? Spesial. Makanya rugi sekali
Bulan Ramadan yang telah kita lalui kemarin, kita jarang tadarus, kita jarang sholat berjamaah, kita jarang bersedekah. Tapi alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan oleh Pak Haji, selalu makmur di Masjid As-Salam ini, Masya Allah. Semoga istiqomah, amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, peningkatan daripada Ramadan yang kemarin, maka bulan Syawal sekarang ada 3 definisi, Bapak Ibu sekalian. Apa definisi para alim ulama? Menyatakan ada 3 definisi daripada Syawal. Yang pertama adalah irtafa'. Makna irtafa'? Meningkat dalam perkara kebaikan. Kalau kita ingin tahu Ramadan kita ini yang kemarin kita lalui 30 hari, kita lalui itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat bulan Syawal. Yang asalnya bangun tahajud, persiapan menghidangkan nasi lauk pauk segalanya, persiapan sahur, kita bisa maksa untuk bangun di pagi yang luar biasa itu. Asalnya kita susah bangun, tapi Ramadan jadi bangun. Bisa sholat tahajud dulu, witir dulu, qiyamul lail dulu. Masya Allah. Lihat bulan Syawal ini. Ini udah berapa Syawal, Pak? Ada 5? 6? Masya Allah. Ini lebaran udah ada seminggu? Ada ya? Kurang lebih seminggu lebih. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini nih. Di bulan Syawal ini kita pengen tahu nih, kita ini Ramadan kita ini diterima oleh Allah atau tidak. Lihat Syawalnya. Yang pertama apa? Irtafa'. Meningkat tidak? Apa sih yang meningkat? 1, meningkat keimanan kita kepada Allah. Contoh, salah satu tanda keimanan kita meningkat atau tidak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih nonton HP, nonton TV, atau langsung lari ambil wudhu langsung ke masjid? Itu pertanyaan. Lihat di bulan Syawal, Ramadan kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat fadilah Ramadan, kita lihat Syawalnya. Kalau Syawal sekarang ketika mendengar ada masih pegang HP, masih cetan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih cetan, La ilaha illallah, masih pegang HP. Tiba-tiba 5 menit, 10 menit kemudian ada qomat berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Masih buka Facebook, buka Instagram, buka WhatsApp dan sebagainya. Tak perlu aku bertanya, bagaimana Ramadan kita kemarin? Lihat Syawalnya. Maka tingkatkan di bulan Syawal ini yang pertama apa? Irtafa', tingkatkan kebaikan-kebaikan kita dalam keimanan kita. Yang dimana Ramadan kita bisa menjaga hawa nafsu, yang suka marah-marah, yang suka ngegosip, gibah, suka ngomongin orang lain, suka tidak Ibu? Ramadan asalnya puasa, berhenti yang namanya apa? Menggunjing, membicarakan orang lain. Lihat bulan Syawal, masihkah seperti itu atau kembali ke semula? Berarti Idul Fitri kita yang kemarin itu tidak kita raih dengan baik. Makanya di Syawal ini harus dapat yang pertama apa itu? Irtafa', harus meningkat keimanan. Yang kedua, apa yang harus ditingkatkan dari irtafa' ini, Syawal ini? Yang kedua adalah ibadah. Tambah ibadahnya, Bu. Yang Ramadan kita sering tadarus, bahkan sampai puluhan kali hatam Al-Quran. Di Syawal ini
Apa kabar? Biasanya sehari bisa sampai dapat 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba di bulan Syawal ini sehari juga nggak dapat 1 ayat. Kecidak teuing ibunya. Astagfirullah. Bapak sering tadarus, bapak-bapak. Alhamdulillah. Ibu-ibu sering tadarus. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya. Hati-hati nih, saya kalau bertamu bapak ibu harus dicatat dalam ilmu tasawuf, ilmu ma'rifat, jangan memajang Al-Quran. Suka ada di lemari-lemari dipajang, suka ada. Nah, itu di akhirat nanti dihisab bapak ibu sekalian. Dihisabnya apa? Al-Quran itu untuk dipajang atau dibaca? Dibaca. Ada yang suka membaca? Nah, mulai sekarang pulang dari sini yang suka memajang Al-Quran. Ya, buku-buku, kitab-kitab buka, ambil. Dikemanakan? Dibaca. Aku sudah banyak Al-Quran. Sedekahkan, wakafkan ke masjid. Nah, di sini nih bisa dibuat kayak di Madinah, di Mekah, di kotak-kotak tiang-tiang ini siapkan Al-Quran. Jadi yang datang bisa tadarus, masya Allah. Hati-hati. Yang keduanya apa? Baju. Nah, ini yang suka mengumpul-ngumpul baju, ibu-ibu. Nah, neng-neng, teteh-teteh, bapak-bapak, bersihkan itu. Kalau kata guru dikatakan hati-hati kamu. Apa katanya? Setiap apa yang kita beli itu akan dihisab nanti di akhirat. Apa yang kita beli? Baju. Minimal baju yang kita beli pakai ibadah. Minimal dalam seumur hidup kita 1 kali saja pakai ibadah. Bapak suka membeli kemeja, ibu suka beli gamis, atau mukena, atau kerudung, atau apapun yang kita beli, minimal seumur hidup kita sekali pakai ibadah. Ayo ingat-ingat, ada nggak barang atau sesuatu yang tidak dipakai ibadah? Nah, hati-hati. Ya, yang kedua apa? Tambah amal solihnya. Amal solihnya terus tambah. Makanya kalau ingin dapat di bulan Syawal ini, Ramadan kita kemarin pengen dapat, malam Lailatul Qadar itu pengen dapat, maka Syawalnya tingkatkan amal ibadah kita. Salah satunya apa? Sholat berjamaah. Ini yang suka sholat di di rumahnya masing-masing, ibu-ibu jujur. Suami ibu suka ke masjid atau di rumah? Di rumah, di masjid? Di rumah, ya Allah. Nih Bu Pak, saya berikan satu kisah untuk bapak-bapak yang susah ke masjid, atau anak-anak laki-laki yang susah ke masjid, atau ibu-ibu yang di rumahnya punya suami susah ke masjid. Sampaikan ini. Kisahnya subhanallah, masya Allah, luar biasa. Semoga menjadi penggugah buat kita semuanya. Dalam suatu kisah dikatakan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pulang ke rumah. Ketika pulang ke rumah mengetuk pintu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu yang membuka siapa? Istrinya, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Ketika dibuka pintunya, apa yang dilakukan? Dikecup apanya? Jidatnya oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Istriku soleha, dicium, tangannya dipeluk. Sesudah itu apa? Lalu disiapkan air hangat, air kopi. Suka begitu nggak Bu? Kalau suami pulang? Suka ya? Alhamdulillah ya, yang belum melaksanakan. Nah, udah begitu bagaimana? Tiba-tiba Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha melihat ke dapur, memasak gandrung, memasak nasi, ternyata hanya 1 cangkir lagi persediaan makanan di dapurnya. Kira-kira ibu, kalau di dapur makanan habis, apa yang ibu lakukan? Pasti laporan ya Bu ya.
Laporan langsung ke suami. Gimana laporannya? Bapak, itu di dapur CF ruangan, gerak meser, geraknya bersih gitu ya. Tapi Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha apa yang dilakukan? Siapkan nasi, siapkan makanan. Udah begitu, lalu menemani makan. Sesudah beres makan, lalu barulah bercerita. Abi, wahai suamiku, gandrung makanan, persediaan makan di dapur sudah habis. Apa yang dilakukan Sayyidina Ali? Dia tersenyum. Apa? Tersenyum. Oh, begitu. Baik. Terima kasih. Lalu apa yang dilakukan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu? Ketika itu lalu Sayyidina Ali bilang ke istrinya, istriku, doakan saya. Kemanakah itu Sayyidina Ali? Salam, assalamualaikum, tutup pintu lalu keluar. Nih bapak-bapak, kalau beras di dapur habis, apa yang kita lakukan, Pak? Kalau nggak punya uang nih, belum punya uang, belum gajian, apa yang kita lakukan? Ngehutang. Yang kita lakukan apa? Pasti cari uang, betul? Tapi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu langsung pergi ke mana? Ke masjid. Nah ini nih, yang punya masalah di rumah, bapak-bapak rezekinya seret, yang rumah tangganya saudara randeng. Nah, kemana angkatnya? Ini nih, contoh nih dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Perginya kemana Pak? Ke masjid. Pas mau ke masjid, ambil wudhu. Sesudah ambil wudhu, buka pintu. Apa yang dilakukan? Ketika buka pintu, yang masuk kaki kiri, kaki kanan. Kaki kanan, langkah kaki kanan. Lalu baca doanya gimana? Allahumma tahli abwaba rahmatik. Allahumma tahli abwaba rahmatik. Itu doa yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ini nih kuncinya nih. Semoga Bapak Ibu sekalian dapat hikmahnya daripada kisah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ketika masuk baca doa itu, Allahumma tahli, ya Allah, yang maha memberi rezeki, yang maha menyelesaikan masalah, yang maha segalanya. Allahumma tahli, ya Allah, bukakanlah abwaba, pintu pintu rahmatik, rahmatmu. Jadi ketika ada masalah di rumah, ada masalah di perusahaan, ada masalah di dunia ini, kita datangnya kemana? Ke masjid, Bapak. Nanti kalau ibu ada masalah di rumah sama bapak ke masjid. Gitu. Bapak-bapak ada masalah di perusahaan, ada masalah dengan saudara, ada masalah ini sebagainya, datangnya kemana? Ke masjid. Ketika baca doa itu, lalu apa yang dilakukan saudara-saudara? Persiapan sholat tahiyatul masjid. Nah ini nih kuncinya. Ketika beres sholat, lalu mengenadah, angkat tangannya. Inni wa'iyali dha'ifatun wa fasiqatun wa munafiqatun wa muntar. Ya Allah yang maha segalanya, ini sesungguhnya saya, wa'iyali dan keluarga saya, dha'ifatun, dha'if, saya lemah ya Allah, saya tidak bisa apa-apa ya Allah, saya bodoh ya Allah, benar-benar menundukkan setunduk-tunduknya, nangis ngegenggerin Pak. Wa fasiqatun, saya lemah, saya fasik ya Allah. Wa munafiqatun, dan saya orang munafik ya Allah. Engkau ciptakan hamba untuk beribadah kepada Allah, tapi setiap detik saya melakukan maksiat, saya munafik ya Allah. Wa mutarru ya Allah, kalau Engkau tidak menolong hamba, siapa yang menolong hamba ya Allah? Kalau Engkau tidak membantu saya, siapa yang membantu saya ya Allah? Beres sholat tahiyatul masjid,
langsung pulang keluar, baca doa kembali, keluar kaki kiri dan bertemu dengan siapa? Istrinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas dibuka pintunya, apa yang terjadi? Istrinya tersenyum, Bu. Ini luar biasa. So, kita coba buktikan ya. Tersenyum, Pak. Yang asalnya gak ada beras, gak ada gandum di dapur, gak ada makanan. Apa tiba-tiba? Semoga ibu-ibu ya bisa laksanakan. Abi, suamiku, ya, istriku, terima kasih. Coba bayangin, buka pintu, lain nanya ke mana duit teh gitu, mana beas teh itu gitu, Pak. Orang mah pasti gitu, berarti sekali. Tapi apa saya dapat? Terima kasih, Abi. Terima kasih, suamiku. Beras, gandum, makanan di dapur sudah penuh. Coba buka di mana itu? Ternyata apa? Ada yang datang, ada yang melunasi hutang. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, masjid ini tempat yang benar-benar tenang. Saya pernah suatu ketika ada masalah dengan sahabat saya, ada masalah dengan keluarga saya langsung lari ke masjid. Saya amalkan apa yang dipelajari di pondok pesantren. Nangis Pak, gagel-geling. Ya imam tak palidinya di masjid. Palidinya mana? Sujud ke Allah. Ya Allah, tulungan abdi ya Allah. Lamun anjir tulungan abdi saha nu bisa nulungan abdi ya Allah. Da eta mah Pak tenang hati. Duh kada sok ibu masuk masjid tenang. Bapak ketika ada masalah naon datang ke masjid, sholat 2 rakaat. Makanya orang yang memakmurkan masjid tidak akan difakirkan oleh Allah. Tidak akan pernah jatuh miskin. Siapa? Orang yang jadi ahli masjid. Ahli masjid, Bapak. Makanya ibu-ibu pengen gak jadi orang fakir, pengen selalu makanan ada, kebutuhan selalu ada, suami ibu kayong. Hese aku udah bisa. Bapak masih Bapak, eta kan mata hese dengan duit teh gitu kan. Di mana eta ibu? Ibu sangat hutang kamari tak pasalan di halal. Nah, itu ya. Siap sadar siap? Yuk, bapak-bapak semuanya jadi ahli masjid. Ada lagi kisah di Jepang, Bapak Ibu udah pada tahu apa itu di Jepang? Kejadian besar. Ditutup aja teh, agak berisik. Tutup pintunya. Di Jepang ada suatu kisah, ini nyata Bapak Ibu sekalian, dari sahabat saya sekarang masih di Jepang. Ada suatu tempat nih Pak Haji. Ada suatu tempat di mana tempat itu dikhususkan untuk bunuh diri. Di Indonesia ya teman. Di mana bunuh diri? Nah di Jepang itu ada tempat untuk bunuh diri. Jadi kalau bunuh diri di mana saja, keluarganya akan nanggung. Nanggung apa? Denda, upah. Jadi pemerintah menyiapkan suatu tempat untuk bunuh diri. Keren ya di Jepang. Abang lain musiknya. Teringat kemikir sahat pangeran Gusti Allah. Kenapa bisa bunuh diri nih deh? Asli nih deh. Tong diturut tanya bunuh diri namanya kasih. Jadi nggak ada ketenangan. Orang kaya raya pengen bunuh diri, dah apa lagi ya terus? Saya pengen apa lagi dah udah segala enak. Orang yang pusing, stres, pengen bunuh diri banyak. Nah, sampai pemerintah menjadwalkan bahwa jam segini dikasih voucher kupon. Kamu bunuh dirinya jam segini. Kamu bunuh dirinya jam segini. Saking pinuh teuing Bu. Nah yang bunuh diri, naudzubillah-nya. Ibu yang minta Jepang bakal pernah sok kasih tahu ya. Tempat bunuh diri di mana? Kamu bunuh diri, pasti dikasih tahu. Nah, suatu ketika nih Pak Bu, luar biasa. Ada masjid di sana. Nah, pada kainnya tiba-tiba ada datang bapak-bapak ke masjid, dari masjid ke situ. Dipanggil sama Pak DKI. Mas, mau kemana? Itulah nama Quran. Mau kemana? Ini dikasih kupon. Kupon apa?
Jadwal bunuh diri, kamu bunuh diri? Iya. Tapi jadwalnya jam 2. Jam 2 siang, Pak. Jadwalnya jam 2 siang. Sekarang jam berapa? Jam 12. Jam setengah 12. Jam 11 lebih. Ini kisahnya nyata, Bu. Dan sekarang jadi ahli masjid, Bu. Masuk Islam dia. Itu setengah 12. Oh, ya udah. Saya kalau pulang ke rumah jauh katanya. Saya ikut duduknya, nah ini pelataran masjid. Saya ikut duduknya di samping masjid, gitu kata dia. Oh boleh, kata Pak DKM-nya tuh. Boleh, silakan. Eta can asup masjid, Bu. Masih di luar. Ketika nyender ke tembok, angin sepoi-sepoi, lalu tidurlah si orang Jepang yang mau bunuh diri. Nah, nih Bu. Atau mengenai Pak DKM teh karunya, karunya, atau bahkan disimultan gerak dirinya di sisi masjid. Nah, pas bangun jam 2 siang. Pas jam 2 siang kebangun. Nah, ini jam berapa? Jadwal bunuh diri nanti Bu, Pak, jam setengah 1. Ya, jam setengah 1. Ayo buka jam 2. Nah, kenapa Pak DKM tidak membangunkan saya gitu katanya? Ya saya tadi kasihan kamu tidur nyenyak banget di samping masjid. Hah? Benar saya nyenyak banget? Iya. Pak DKM, saya jujur, saya sudah 3 bulan bahkan ke 6 bulan saya nggak bisa tidur. Ajib tuh Pak Bu. Matanya bapak-bapak di dia aya ngeuleutan, ibu-ibu aya nu bobo. Berarti betul masjid ini tempat ketenangan. Ajib ya, Masya Allah. Akhirnya apa? Si bapak-bapak itu yang mau bunuh diri lalu bilang kepada DKM-nya, ini tempat apa? Ini tempat sholat orang muslim. Bagaimana caranya saya bisa jadi orang muslim? Syahadat langsung di dalam masjid, lalu dipraktekkan untuk sholat, dan akhirnya dia bisa tidur nyenyak. Jadi naon Bu? Jadi mabuk. Saya bawa di masjid dan tenang. Luar biasa sampai detik ini Bu. Nah gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada masalah apa-apa, ada ini, ada itu, permasalahan rumah tangga, permasalahan perusahaan, permasalahan keluarga, datang ke masjid minta tolong, ya, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan tadi, gitu ya, insya Allah. Sedikit lagi waktunya, ini masih banyak materi belum dapat, tapi kenging ilmunya singgarto ke masjid. Jadi kalau ada masalah datangnya ke masjid. Irtafa, tingkatkan ibadah kita. Ya. Yang selanjutnya setelah irtafa, yang kedua, makna Syawal yang kedua adalah ibtida'il khair. Apa tuh? Ibtida'il khair maknanya adalah permulaan yang baik, awal yang bagus. Oh pantesan Ustaz, kali ngalampung aya mobil ngangge pita, naon eta? Pernikah pantesan di bulan Syawal seueun nalika. Cocok. Ya, makanya yang mau berencana menikah bagus banget di bulan Syawal. Gitu. Contohnya ya, menikah. Keduanya, mau bangun perusahaan, mau menerima karyawan, buka di bulan Syawal. Mau buka toko, buka di bulan Syawal. Mau niat pengen punya anak, niatkan, lakukan di bulan Syawal. Siap semuanya, siap Bu Pak? Yuk, bismillah. Jadi tingkatan yang kedua, definisi yang kedua daripada Syawal ini adalah ibtida'il khair. Ya, permulaan yang baik, permulaan yang bagus. Gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, selepas itu yang ketiga yaitu istimrar. Apa makna istimrar? Istiqomah.
Jadi salah satu tanda Ramadan kita diterima oleh Allah, kita istiqomah di Syawal, Pak. Salah satu tanda Ramadan kita diterima oleh Allah, lihat Syawalnya dengan cara istiqomah. Yuk istiqomahkan. Apa aja sih istiqomah tuh? Satu, yang biasanya suka sedekah di bulan Ramadan, lanjutkan di bulan Syawal dan seterusnya. Yang biasanya di bulan Ramadan kita sering bangun sholat tahajud, persiapan sahur untuk berpuasa, lakukan di bulan Syawal. Nih ada sunnah Rasulullah yang luar biasa. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu, yang belum tahu bisa dilakukan. Apa tuh? 6 hari di bulan Syawal. Barang ini kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang selepas Ramadan, selepas melakukan puasa di bulan Ramadan dan melanjutkan 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti puasa 1 tahun penuh. Ih, kurang baik apa coba Allah sama kita? Ada yang sudah mulai puasa Syawal, Ibu? Ada. Nah, ada yang belum ya. Masih banyak nih, masih panjang Syawal ini. Yuk kita lakukan puasa Syawal di bulan Syawal ini. 6 hari kok gak banyak. Gitu. Yang punya kodok, mangga bisa ya. Selanjutnya, istiqomahkan apa? Kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Makanya Ibu, para alim ulama mendefinisikan Ramadan itu ada 2 jenis. Nah ini Ibu, Bapak dapat di 2 jenis apa nih? Yang pertama, diibaratkan jenis yang pertama adalah ular. Pak Bu, ular itu beranak bertelur. Beranak bertelur Pak. Bertelur. Kalau ular beranak bertelur menjadi kepompong. Itu sama bukan? Prosesnya sama. Apa tuh samanya? Mengerami. Yang jadi pertanyaan begini, ular bukan. Sebelum jadi ular namanya ular. Ketika bertelur namanya telur ular. Ketika menetas jadi anak ular. Ular. Tapi ular beda Pak. Meskipun menjijikan nih ular, tahu hilet? Nah itu menjijikan ular itu. Kalau kita mau banyak dosa kita. Nih bulan Ramadan, perhatikan di bulan Ramadan kemarin kita bagaimana? Apakah jadi ular atau jadi ular? Kalau ular awalnya jadi ular. Ketika bertelur, dia menjadi kepompong, bukan ular. Ketika menetas, menjadi kupu-kupu. Indah gak kupu-kupu ini? Indah. Makanya di bulan Ramadan, kita yang asalnya jarang ke masjid, bulan Ramadan bagaimana kabarnya? Susah ke masjid juga. Alhamdulillah. Yang asalnya di bulan Ramadan, kita mengeram berpuasa selama 30 hari. Lihat Syawalnya, apakah sama jadi ular atau jadi kupu-kupu? Nah itu Bapak Ibu sekalian, yang harus dicatat baik-baik. Kita mau jadi ular atau mau jadi ular? Semoga apa yang disampaikan ini Bapak Ibu sekalian mendapatkan hikmahnya, mendapatkan pelajaran. Kalau masih tidak dapat, mau berapa Ramadan lagi Bu Pak? Kita mau berubah. Mau berapa tahun lagi menemukan Ramadan, kita menjadi orang yang baik? Kita belum tentu Bu Pak. Perjalanan kita itu masih panjang. Dunia ini bukan akhir. Dunia itu awal. Awal persiapan kita nanti kelak di alam kubur. Kalau kita tidak berubah dari sekarang, mau kapan lagi? Allah siapkan setiap minggu 1 hari apa? Hari Jumat.
Susah ya Allah. Dalam 1 minggu persiapkan dong, khususkan buatku, kata Allah. Kamu tuh ya Allah masih lalai, setiap hari lalai. 1 hari di bulan di 1 hari itu di hari Jumat, yuk fokuskan kepadaku ibadah. Masih tidak juga. Tidak 1 hari di dalam 1 minggu, ada 1 bulan. Di mana 1 bulan itu 1 minggunya dipakai ibadah. Masih tidak juga. Dalam 1 tahun Allah siapkan 1 Ramadan, 1 bulan Ramadan, masih kene wae lalai, masih kene wae maksiat. Untuk berapa lama lagi untuk kita berubah? Untuk berapa Ramadan lagi kita menjadi lebih baik? Itu Pak Bu. Yuk, yang asalnya kita banyak ini banyak itu, yuk Syawal ini kita buktikan. Ramadan yang kemarin, bulan ini harus lebih baik daripada kemarin. Siap, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Syawal ini tingkatkan, buktikan daripada Ramadan, buktikan di bulan Syawal. Ramadan penuh, masyarakat penuh berjamaah. Syawal ini harus lebih penuh. Itu tandanya Ramadan kita dapat. Tapi kalau Ramadan penuh, pas Syawal hanya 1 jajar lagi. Siapa yang ngisi? Aki. Yang adzan? Aki. Yang qomat? Aki. Yang imam? Aki. Yang makmum? Aki. Yang maut? Yang sudah waktunya. Banyak yang masih muda meninggal, Bu. Mudah-mudahan di Masjid As-Salam ini ya, Pak DKM dan serta jajarannya, para pengurusannya, juga jamaahnya istiqomah. Semoga masjid ini menjadi istana suatu saat nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kumpul di tempat ini, kumpul juga di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin ya Rabbal alamin. Yang terakhir lupa, tingkatkan daripada silaturahmi dan silaturahim sama-sama baik kata ini. Menyambung tali persaudaraan, menyambung kasih sayang. Nih Pak Bu, ada pertanyaan, sering ini pertanyaan datang, Ustaz, kalau mau menyambung silaturahim 100 dulu agar tidak terputus, gitu katanya. Ada 100 maka silaturahim maju terus, gitu. Yang keduanya, Ustaz, saya sudah silaturahim Ustaz. Tadi yang dikatakan Ustaz saya lakukan apa? Memulai awal kebaikan. 1 tahun kemarin saya babaledan jeung si eta Ustaz. 1 tahun kemarin kurang sok ngagosipkeun si eta Ustaz. 1 tahun kemarin kurang sok ngejelek si eta Ustaz. Tapi tahun sekarang Syawal kemarin saya mau datang ke rumahnya Ustaz. Pas datang Ustaz bobolah dibuka eta pantorna Ustaz. Aya gitu Bu ya. Aya gitu. Alhamdulillah. Semoga di sini enggak ada ya. Saya mau minta maaf Ustaz datang ke rumahnya, datang sugan galasina dibuka dah henteu. Cuma di Cicalengka aya gitu. Alhamdulillah. Nah, yang jadi pertanyaan Ustaz. Yang pertama, apakah harus 100 dulu biar silaturahim tidak terputus? Nah, ini pertanyaan. Justru yang saya perhatikan permasalahan yang datang kepada saya itu, Pak, permasalahan gara-gara uang 100 silaturahim terputus. Betul nggak? So, ibu bapak, cing ampun lah 100.000 dan asalna buka sok ngaliwat ka payeunan masjid kadinya tiba-tiba mulili heula kali. Nah begitu sabab gara-gara nabur 100.000 ke bumi eta sieun kapanna kayak ditagih. Cing silaturahim yang begitu terputus tidak? Terputus biasanya melewat ke situ. Tuh gara-gara 100.000. Jadi pernyataan yang tadi itu kurang tepat. Yang tepat itu adalah hati-hati dalam masalah muamalah meminjam itu hati-hati. Ya harus ada akad yang baik.
biar silaturahim terjaga. Yang keduanya, apa tuh Ustaz? Yang kedua adalah saya sudah minta maaf Ustaz. Saya mau memulai kebaikan di bulan Syawal ini. Saya udah jadi hampura eta ka bumi eta, kasih bapak eta, kasih ibu eta. Gara-gara kapungkur abi gaduh kesalahan. Tapi Ustaz mau boleh dibuka atau lamun pamit kieu we Ustaz. Eta kumaha Ustaz? Nah, gini Bu Pak. Harus dicatat baik-baik. Memaafkan itu perintah siapa? Allah. Minta maaf perintah siapa? Allah. Menjaga silaturahim perintah siapa? Nah, itu kodenya. Jadi kalau ada yang begini begitu, ibu sudah minta maaf, tapi dianya tidak memberi minta maaf kepada kita, itu hubungannya dia dengan Allah. Sekali lagi, kalau ibu mau meminta maaf kepada orang tersebut, lalu dia tidak memaafkan kita, dia tidak membuka pintu untuk kita, untuk silaturahim kita, maka hubungan dia dengan Allah, kita sudah beres hubungan dengan manusia dan hubungan dengan Allah. Ya, jadi nggak usah gelisah lagi sekarang nih. Jikalau ada bapak ibu mau meminta maaf, mau memulai kebaikan di bulan Syawal ini, mau melubarkan hatinya biar tidak banyak dosa kepada manusia, maka kalau terjadi seperti itu, cupar kewajiban kalau bahasa Sunda. Sudah beres. Nanti Ustaz gimana? Terus saja sambung kebaikan. Mau mereka begitu kepada kita, mau dia begitu kepada kita, kita mau baik aja. Jangan menunggu gara-gara kurang teh bisa bagus kasih etat si eta mau dikitu-kitu teh. Berarti dia menunggu pujian dari manusia. Kita kebaikan kepada Allah, niatkan untuk ridho kepada Allah, mencari ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia. Capek Pak. Setiap pekerjaan yang kita lakukan ingin dipandang orang lain, capek. Apa bukan? Capek. Mending pandangan dari Allah. Bu RT suka bebersih di jalan, yuk kerja bakti. Bebersih teh tadi. Bu RT sasapu, si Bu Eta, kena gitu namanya. Tapi doakan ya Allah, lembutkan hati ibu itu ya Allah. Biar bareng-bareng kerja bakti ya Allah. Nah, beres semua. Daripada, nama-nama dosa. Ya, mengetahui hati. Bismillah, loba masalah, ditambahan kotoran. Gitu ya. Pak RW, Bu RW, Pak RT, Bu RT, semuanya kompak yuk babarnya. Di Perum yang luar biasa ini, kekompakannya luar biasa ini, semoga Bapak Ibu semuanya berada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah, waktu sudah menunjukkan pukul 5:30 kurang. Mohon maaf lahir dan batin meskipun baru bertemu sekarang ya Bu Pak ya. Semoga dari awal sampai akhir Bapak Ibu sekalian yang Allah berikan baiknya semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan tutur kata yang tidak baik dari dosa pribadi saya sendiri, mohon maaf lahir dan batin. Semoga perkumpulan kita di dunia, di masjid ini menjadi perkumpulan suatu saat nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun, jazakumullah khairan katsir. Hatur punten, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, tahun depan Ramadan pasti akan kembali. Tapi tahun depan belum tentu kita hadir di bulan Ramadan. Kita akhiri sama-sama dengan berdoa bersama kepada Allah. Semoga ibadah kita ibadah yang diterima oleh Allah, dan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk terus beribadah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita dengan taufik dan hidayah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Kita mohon ampun kepada Allah, sayyidul istighfar sama-sama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma syana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Untuk orang tua kita semua, Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Untuk rumah tangga kita, putra putri kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa sujudana wa ruku'ana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa tamim tafsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrari azizza ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.